Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pagi ini kita bisa sama-sama kembali ya untuk mempelajari ekonomi makro pada pertemuan ke-9. Nah, ini saya izin share screen. Ya, ya, ekonomi makro pertemuan ke-9. Uh, Sebelumnya kita mereview dulu ya materi yang sebelumnya, yaitu tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Nah, harapan Ibu dalam mempelajari ekonomi makro ini, kita semua sehat walafiat dan terus semangat ya dalam belajar. Pada minggu yang kemarin masih teringat dengan keseimbangan pendapatan nasional dalam ekonomi dua sektor, atau biasa Ibu sebut dengan lingkaran arus uang dan barang pada perekonomian sederhana dan tertutup. Kenapa perekonomian disebut dengan perekonomian sederhana dan tertutup? Karena di sini hanya melibatkan sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Jadi belum ada pemerintah dan belum juga melakukan kegiatan perekonomian ke luar negeri. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan kita terus semangat ya dalam belajar, walaupun nanti kita akan menemukan banyak angka, tapi jangan takut. Itu bisa diatasi dan mudah sekali. Oke, adik-adik mahasiswa, kita mulai ya. Keseimbangan ini pendapatan nasional dalam ekonomi tiga sektor. Kalau kemarin tadi kita sudah membahas bahwa dalam rumah tangga itu memiliki ya, sektor rumah tangga itu memiliki faktor-faktor produksi atau disebut juga dengan sumber daya ekonomi. Apa saja sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi itu? Masih ingat nggak? Nah, ini terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan kewirausahaan. Nah, ini sumber daya yang dimiliki oleh rumah tangga ini, sumber daya alam, contohnya tanah. Nah, ini diberikan kepada perusahaan itu untuk disewakan. Kemudian sumber daya manusia atau tenaga kerja digunakan oleh perusahaan untuk menjadi pegawai, untuk bekerja, dan seterusnya. Kemudian modal yang dimiliki oleh rumah tangga digunakan untuk ya dipinjamkan ya kepada perusahaan atau diberikan sebagai pinjaman kepada investor. Nah, kemudian kemampuan dari rumah tangga mengelola ketiga sumber daya ekonomi itu dia akan menghasilkan keuntungan ya dari kewirausahaannya. Nah, oke. Dari keseimbangan ekonomi tiga sektor, di sini kita berharap setelah mempelajari materi ini ya, mahasiswa mampu menganalisis model perekonomian tiga sektor, yaitu arus melingkar atau circular flow dalam model perekonomian tiga sektor. Kemudian pengaruh pajak yang dipungut oleh pemerintah terhadap pendapatan nasional, konsumsi, dan tabungan. Nah, kemudian berikutnya adalah, nah ini bisa terlihat ya, adik-adik mahasiswa bisa melihat apa sih perbedaan dari dua sektor ya, perekonomian dua sektor dengan perekonomian tiga sektor. Kalau kemarin kita baru kita membahas ini kan, sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Nah, ini rumah tangga memberikan faktor produksinya kepada perusahaan, yaitu berupa tadi sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Dari faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi yang dimiliki rumah tangga digunakan oleh perusahaan, maka perusahaan memberikan balas jasa. Nah, ini berupa ini semua. Tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji, ya. Kemudian sumber daya alamnya atau tanah, dia memberikan sewa dari tanah yang digunakan untuk pendirian perusahaan. Kemudian modal yang diberikan bunga. Nah, kemudian kemampuan berwirausaha ini akan mendapatkan keuntungan. Nah, rumah tangga
dari pendapatan yang dia terima dari sumber daya yang dia berikan kepada perusahaan, ini dibagi-bagi porsinya. Ya, tidak semuanya digunakan untuk konsumsi. Jadi ada sebagian untuk konsumsi, ada sebagian ditabung, dan ada sebagian yang dibayarkan untuk pajak individu. Nah, ini begitu juga dengan perusahaan. Nah, karena dia memberikan ya balas jasa kepada rumah tangga dari sumber daya ekonomi yang dia berikan. Nah, kemudian dia mendapatkan apa? Nah, rumah tangga membeli barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan, perusahaan mendapatkan pendapatan. Nah, dari penjualan barang dan jasa. Nah, penjualan barang dan jasa ini bisa dibeli oleh rumah tangga, bisa dibeli juga oleh pemerintah. Jadi pemerintah mendapatkan pajak dari rumah tangga, juga mendapatkan pajak dari perusahaan. Dan pemerintah pun tidak hanya menerima, pemerintah pun mengeluarkan dari pendapatan yang diterimanya tersebut. Pengeluaran untuk apa? Membeli barang dan jasa dari perusahaan. Kemudian pemerintah pun menyalurkan. Nah, ini menyalurkan apa? Nah, dari tadi kan rumah tangga membayar pajak individu. Nah, pemerintah menyalurkan kembali kepada masyarakat atau rumah tangga, yaitu berupa subsidi. Nah, kemudian rumah tangga tadi di sini ada tabungan yang disimpan di lembaga keuangan, bukan disimpan di bawah bantal ya. Nah, tapi disimpan di lembaga keuangan mengelola uang tersebut, kemudian uang yang dikelolanya dipinjamkan ya kepada siapa? Pada investor atau kepada lembaga yang membutuhkan untuk pengembangan usaha. Nah, ini lingkaran arus dari 3 sektor. Ya, barangkali ini yang membedakan dari yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu atau 2 pertemuan sebelumnya. Karena satu pertemuan sebelumnya itu UTS, ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ciri-ciri pokok aliran pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan sektor perusahaan dibedakan atas 2 jenis, pembayaran kepada sektor rumah tangga dan pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Kemudian pendapatan yang diterima rumah tangga berasal dari 2 sektor juga, yaitu dari gaji, upah, sewa, bunga, dan untung oleh perusahaan. Kemudian di sini dari gaji dan upah oleh pemerintah. Nah, pemerintah menerima pendapatan berupa pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Nah, pendapatan tersebut akan digunakan untuk membayar gaji dan upah pegawai-pegawai serta membeli barang-barang dan jasa. Nah, di sini pendapatan yang diterima rumah tangga atau simbolnya Y itu digunakan untuk konsumsi, simbolnya C, tabungan simbolnya S, dan membayar pajak pendapatan, pajak itu simbolnya T. Nah, sehingga bisa kita formulasikan menjadi suatu fungsi Y sama dengan C plus S plus T. Atau di sini pendapatan rumah tangga sama dengan, nah di sini pengeluaran konsumsi ditambah dengan tabungan, ya menabung ditambah dengan pembayaran pajak, tax. Kemudian tabungan rumah tangga yang disimpan di lembaga keuangan dipinjamkan kepada siapa? Tadi ya, pada pengusaha atau investor untuk investasi atau menanam modal. Kemudian pengeluaran agregat atau disingkat dengan AE ya menjadi bertambah jenisnya itu dari mana? Itu AE sama dengan C plus I plus G. C itu konsumsi ditambah I itu simbol dari investasi ditambah dengan G itu government atau pengeluaran pemerintah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada syarat keseimbangan. Nah, syarat keseimbangan pada perekonomian 3 sektor itu penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat. Nah, Y sama dengan AE. Nah, ini ya. Jadi penawaran agregat itu Y, pengeluaran agregat ya, atau ini sama dengan AE, agregat expenditure. Atau di sini Y sama dengan ya kalau 2 sektor itu C plus I, karena 3 sektor berarti Y sama dengan C plus I plus G. Konsumsi ditambah investasi ditambah dengan pengeluaran pemerintah. Nah, pendapatan rumah tangga di sini digunakan untuk 3 tujuan sehingga berlaku kesamaan berikut. Nah, ini rumah tangga Y sama dengan C plus S plus T. C
C itu konsumsi, ditambah dengan saving atau menabung, ditambah dengan T itu tax atau pajak. Ya, maka berlaku keseimbangan dalam pendapatan nasional sebagai berikut, ya, karena di sini ini sama-sama Y, kita buang ya Y-nya, sehingga apa? Menjadi C itu ya, C plus I plus G itu sama dengan apa? Sama dengan C plus S plus T. Nah, karena sama-sama sisi kiri dan sisi kanan ada C, kita coret, maka tinggal apa? I plus G sama dengan S plus T. Atau di sini dalam perekonomian 3 sektor ini, I dan G merupakan suntikan. Ya, I dan G sebagai suntikan atau ruas kiri, ya, ke dalam aliran sirkulasi, dan S dan T itu merupakan bocoran. Sehingga keseimbangan ekonomi 3 sektor berlaku juga keadaan sebagai berikut. Suntikan itu sama dengan kebocoran. Ya, jadi disuntik, berapa besar suntikannya itu harus sama dengan berapa yang bocor. Berapa yang dimasuk itu harus sama dengan berapa yang keluar. Baru itu equal. Ya, makanya disebut dengan keseimbangan. Ya, kalau suntikannya lebih besar dari kebocoran itu tidak equal. Ya, atau bocorannya lebih banyak daripada suntikan juga tidak equal. Ya, maka dikatakan seimbang atau syarat seimbang itu suntikan sama dengan bocoran. Oke. Nah, di sini ada beberapa jenis pajak. Nah, ada pajak langsung. Apa itu pajak langsung? Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Nah, atau di sini dengan istilah lain, pajak yang dipungut atau dikenakan terhadap seseorang wajib pajak. Karena dia memiliki harta, ya, maka dia kena misalnya sebagai wajib pajak. Contohnya apa? Pajak pendapatan. Karena dia berpenghasilan, maka dia yang harus bayar pajak, tidak diserahkan pada orang lain. Nah, jadi karena dia punya penghasilan, punya pendapatan, maka dia sebagai pajak. Nah, kemudian pajak tak langsung. Pajak tak langsung itu pajak yang pembebanannya dapat dialihkan atau dapat dipindahkan pada pihak lain. Contohnya apa? Ada pajak impor dan pajak penjualan. Nah, sering nggak nih? Kadang-kadang kan kita makan di resto ya, nah, di kafe, atau kita berbelanja di mall, ya, di supermarket. Nah, kita membayar ya, itu bukan hanya sebatas membayar jumlah barang yang kita beli, ya, tetapi apa? Kita juga membayar sejumlah pajak yang dikenakan. Jadi di sini pihak perusahaan memindahkan pajaknya, ya, kepada siapa? Kepada konsumen atau kepada pembeli. Maka disebut dengan pajak tak langsung. Nah, oke, paham ya? Nah, sekarang bentuk-bentuk pajak pendapatan. Ini ada yang pajak progresif, ya, pajak progresif. Kemudian ada pajak regresif dan ada pajak proporsional. Apa itu pajak regresif? Pajak yang nilainya tidak bergantung pada besar kecilnya pendapatan. Ya, kalau progres berarti pungutan pajak itu bertambah tinggi seiring meningkatnya pendapatan seseorang. Oke. Kita lanjut. Ya. Nah, sekarang apa sih efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan? Nah, dalam perekonomian, hubungan pendapatan disposable dan pendapatan nasional di sini bisa kita lihat YD. YD itu simbol dari disposable income. Ya, di sini YD disposable income itu sama dengan Y dikurangi T. Itu pendapatan dikurangi dengan pajak. Jadi disposable income itu adalah pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Yang siap untuk dibelanjakan. Kenapa? Karena sudah dikurangi oleh pajak. Nah, kita tahu bahwa kalau ada pajak artinya pendapatan kita berkurang. Ya, karena ada yang disalurkan pada yang lain. Jadi pendapatan kita berkurang, dengan pendapatan kita berkurang, otomatis ya pembelanjaan untuk konsumsi maupun untuk tabungan juga akan berkurang. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa kita lihat tabel 1, pengaruh pajak terhadap konsumsi dan tabungan dalam triliunan rupiah. Nah, ini bisa dilihat
Ini ada Y, yaitu pendapatan. Tax itu adalah pajak. Di sini keadaan sebelum pajak. Kalau tidak ada pajak, T-nya sama dengan 0. Bisa dilihat. Maka YD itu disposable income. Tadi rumusnya apa? Y dikurangi T. Berarti pendapatan dikurangi dengan pajak. Karena T-nya 0, maka di sini Y itu kita pindahkan ke kolom ini. Jadi sama. Ya, karena dikurangi 0 berapapun tetap angka itu sendiri. Nah, ini konsumsinya awalnya 90, kemudian 270 pada saat pendapatan 240, pendapatan 480, konsumsinya 450 dan seterusnya. Nah, sekarang saving ya, saving tabungan itu dari mana? Nah, saving itu diperoleh yaitu pada saat itu sama dengan YD dikurangi dengan C. Kalau YD-nya 0, pendapatan disposable-nya 0, kemudian konsumsinya 90, maka S-nya berapa? Nah, YD dikurangi C, 0 dikurangi 90, maka saving-nya adalah sebesar minus 90. Nah, sekarang bagaimana kalau pendapatan disposable-nya 240, konsumsinya 270, berapa besar? Nah, ini 240 dikurangi 270, berarti minus 30. Nah, ini akan selalu minus kalau pendapatannya lebih kecil daripada konsumsi. Tapi manakala pendapatannya lebih besar dari konsumsi, maka tabungannya akan positif. Sebagai contoh, 480 dikurangi 450. Nah, ini kan lebih besar daripada 480 itu lebih besar daripada 450. Maka di sini akan positif. Itu sebesar 30 dan seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau keadaan sudah ada pajak? Misalnya pajaknya sebesar 40. Nah, di sini. Pada saat Y-nya 0, pajaknya 40. Berarti YD-nya berapa? Y dikurangi tax. Nah, 0 dikurangi 40, berarti minus 40. Konsumsinya kok berubah? Nah, sekarang 60 dari mana? Baik, kita lihat C ini adalah konsumsi. Fungsi konsumsi masih ingat enggak? Nah, Ibu udah bahas minggu-minggu sebelumnya bahwa fungsi konsumsi itu adalah C sama dengan A plus BY. Nah, A plus BY. A-nya apa? Konstanta. Nah, B-nya apa? B itu adalah koefisien dari Y atau dalam hal ini adalah MPC. MPC itu marginal propensity to consume atau hasrat untuk mengkonsumsi. Nah, bagaimana untuk mendapatkan besarannya B itu? Nah, B itu atau MPC besarannya dapat dicari dari rumus delta C, ya, delta C, atau di sini kita kasih simbol bahwa ini C1, ini C2, ini C3 dan seterusnya. Delta C itu berarti apa? Nah, berarti C2 dikurangi C1. 270 dikurangi 90 berapa? 180. Nah, itu MPC itu delta C dibagi dengan delta Y. Delta Y berarti ini. Ini Y1, ini Y2. Y2 dikurangi Y1. 240 dikurangi 0, 240. Berarti 180 dibagi dengan 240. Berapa coba? Oke, itu sebesar 0,75. Nah, maka selisihnya atau MPC-nya itu sebesar 0,75. Nah, di sini kita masukkan. Nah, kalau tadi kan di sini C sama dengan A plus BY. C-nya, A-nya dari mana A itu? A itu konstanta. Ini terjadi apabila Y-nya sama dengan 0. Maka A-nya sebesar 90. Nah, setelah adanya pajak, maka C-nya bukan lagi 90 karena kita masukkan nih. Berarti C sama dengan A. A-nya yang tadi 90 ya. A plus BY. Nah, ya. A plus BY. B-nya berapa? 0,75. Y-nya berapa? Nah, ya, YD kan tadi. YD berarti Y dikurangi tax. Taxnya berapa? 40. Nah, di situ. Berarti 0,75 kali Y, 0,75. Kemudian 0,75 dikali min 40. Berapa? Min 40 kali 0,75. Jadi min 30. Nah, tadinya 90, min 30. Jadi berapa? 60. A-nya berubah. Yang tadinya 90, setelah ada pajak sebesar 40, maka A-nya berubah menjadi 60.
40 gitu. Nah, setelah ada pajak, berarti berapa savingnya? Nah, itu kan saving S sama dengan YD min tax. Nah, ya. S sama dengan Y min C. Nah, Y-nya berapa? YD-nya berapa? Min 40, C-nya 60. Min 40, min 60. Nah, punya utang 40, ditambah lagi utangnya 60, maka savingnya min 100. Paham ya? Nah, ini harus banyak latihan. Ya, Ibu berikan contoh ya. Nah, maka kita lanjut sekarang nah ini ya, bagaimana efek pajak terhadap pajak tetap terhadap konsumsi dan tabungan. Ini yang Ibu jelaskan tadi. Ya, ini fungsi konsumsinya. Nah, YD itu sama dengan Y min T, YD sama dengan Y sama dengan YD. Kalau pajaknya sama dengan 0. Oke. Maka C sama dengan tadi A-nya itu A ini 90, kenapa 90? Karena terjadi pada saat Y-nya sama dengan 0. Tadi dari tabel tadi, maka C sama dengan 90 ditambah 0,75. Tadi udah Ibu jelaskan dari mana? Ya, delta C dibagi dengan delta Y. Ini maka MPC-nya 0,75. Y atau di sini C sama dengan 90 ditambah 0,75 YD. Ya. Nah, sekarang bagaimana fungsi konsumsi setelah adanya pajak 40. Nah, ini tadi. Ya, kita masukkan fungsi konsumsi yang tadi, kemudian dimasukkan pajaknya. Nah, ini. YD itu kan Y min T. Nah, kita masukkan nih angkanya. Nah, Y min T, T-nya 40. Maka kita sama dengan 90 ditambah 0,75 kali Y sama dengan 0,75. Kemudian 0,75 dikali dengan min 40. Itu min 30. Maka C-nya berubah. Yang tadinya A-nya 90, karena di situ tadi ada min 30, maka A-nya berubah menjadi 60. Ditambah 0,75 Y. Maka savingnya, nah tinggal di ini kan, saving itu kan YD dikurangi dengan C. Nah, YD Y min 40 dikurangi C. Nah, C-nya ini. Nah, fungsi yang sudah kita dapatkan tadi. Maka fungsi savingnya itu sama dengan min 100, ya, min 40 min 60 jadi min 100 ditambah dengan Y min 0,75 Y. Y itu kan 1 Y dikurangi 0,75 Y, maka 0,25 Y. Itu untuk savingnya. Terjadi perubahan jelas ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini efek pajak proporsi terhadap konsumsi dan tabungan. Kalau proporsi, ini contohnya tetap Ibu sandingkan pada saat T-nya 0 dan pada saat T-nya proporsional. Ini Ibu kasih contoh pajaknya 20% dari Y, ya, dari pendapatan. Kita masukkan di sini. YD sama dengan Y min T. YD sama dengan Y min T-nya berapa? Tadi 20% itu sama dengan 0,2. Nah, ya, 0,2, 20% itu. Y. Nah, maka Y min 0,2 Y itu sama dengan 0,8 Y. Maka fungsi konsumsinya 90 ditambah 0,75 dikali 0,8 Y. Menjadi apa fungsi konsumsinya? 90 ditambah 0,6 Y. Nah, ini berubah. Ini selisihnya ya. Oke, maka savingnya juga berubah. Nih tinggal dimasukkan. Saving itu sama dengan YD min C. Nah, YD-nya mana? 0,8 Y dikurangi C. C-nya mana? Ini yang tadi didapat. Min 90 ditambah 0,6 Y. Maka fungsi savingnya dengan adanya pajak proporsional, proporsi sebesar 0,2 Y atau 20% dari Y min 90 ditambah 0,2 Y. Paham ya? Nah, ini kita bisa paham atau enggak kalau kita mengerjakan soal. Nanti akhir pertemuan Ibu akan berikan soal latihan untuk dikerjakan, untuk mengetes apakah sudah paham atau belum. Nah, ini. Kalau ini merupakan pajak proporsi terhadap konsumsi dan tabungan. Ini bisa terlihat dari tabel ini, yang dimana cara mencarinya tadi sudah Ibu jelaskan. Ini ya, rumusnya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, ini kecondongan mengkonsumsi, rumusnya tadi
Udah Ibu jelaskan, MPC itu sama dengan delta C per delta Y. Nah, delta C itu bisa kita uraikan menjadi C2 dikurangi C1. Nah, begitu juga dengan delta YD. Nah, yaitu YD2 dikurangi YD1 atau YD3 dikurangi YD2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian MPS. Nah, MPS kalau ini berarti MPS itu diperoleh dari mana? MPS berarti delta S dibagi dengan delta Y. Atau bisa juga MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Kalau kita sudah mengetahui berapa besarnya MPC, maka kita bisa dengan mudah berapa besar MPS. Tinggal dicari aja. 1 dikurangi MPC. Nah, 1 dikurangi MPC. Misalnya MPC-nya tadi 0,75. Berarti MPS-nya berapa? 1 dikurangi 0,75. Berarti 0,25. Seperti itu. Oke, ini ya. Nah, ini rumusnya. Ibu ini kan. Nah, sekarang rumus ini delta S per delta Y. Nah, kalau ada pajak, ini ya, karena perekonomian 3 sektor, maka T itu sama dengan TY. Nah, ini yang tadinya ini MPS sama dengan 1 min B. Nah, kita ini kan. Nah, 1 min T delta Y. Nah, ya B-nya. Maka MPS-nya berubah menjadi ini. Delta S per delta Y itu sama dengan 1 min B dikali dengan 1 min T. Nah, ini ya, pembuktian rumus. Oke. Nah, ini pengeluaran pemerintah. Penentu pengeluaran pemerintah bisa dilihat dari proyeksi jumlah pajak yang diterima. Kemudian tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai itu apa saja dari penerimaan pajak. Bisa juga kita ada pertimbangan politik dan keamanan. Nah, ini pertambahan. Kalau ke atas itu pengeluarannya meningkat, ya, tambahan pengeluaran. Kalau pengeluaran pemerintah menurun, nah ini bisa ini ya dari proyeksi itu sendiri bisa bisa bertambah, bisa berkurang ya terhadap pendapatan nasional. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ya angka-angka ini yaitu pendapatan, T-nya pajak, C itu konsumsi, S itu saving, tabungan, I itu investasi, G itu government atau pengeluaran pemerintah. Misalnya pengeluaran pemerintah sebesar 60, investasinya 120, udah ditentukan. Maka AE itu aggregate expenditure itu sama dengan C plus I plus G. Nah, C-nya mana? Kita ambil contoh ya. C-nya 60 ditambah I-nya berapa? 120. 60 tambah 120 itu 180. Ditambah G. 180 tambah 60 yaitu 240 dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Mana keseimbangan itu dicapai? Di titik mana? Nah, itu pada saat Y sama dengan AE. Nah, itu di mana? Nah, ini 960. Pada saat Y 960, maka AE 960. Maka disinilah letak titik keseimbangan. Nah, kalau bisa kita lihat, apabila pendapatan lebih besar daripada ya pendapatan keseimbangan lebih besar daripada pendapatan ya atau AE-nya keseimbangan ini lebih besar daripada AE ya AE lebih besar nih maka di sini kondisinya disebut dalam kondisi ekspansi. Nah, kalau titik keseimbangannya lebih kecil dari pendapatan ya lebih kecil dari pendapatan maka di sini disebut dengan kontraksi. Oke. Ya, ini latihan soal. Mudah-mudahan apa yang nanti hasilnya, hasil pengerjaannya dikumpulkan, di-share di LMS. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.